Salam Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian umat Tuhan dimanapun berada. Mari kita membaca bagian dari firman Tuhan untuk merenungkannya. Bacaan kita terambil dari Kolose pasal 4 ayat 10 sampai 14. Salam kepada kamu dari Aristarkus, temanku sepenjara, dan dari Markus, kemenakan Barnabas. Tentang dia kamu telah menerima pesan. Terimalah dia apabila dia datang kepadamu. Dan dari Yesus yang dinamai Yustus. Hanya ketiga orang ini dari antara mereka yang bersunat yang menjadi temanku sekerja untuk kerajaan Allah. Mereka itu telah menjadi penghibur bagiku. Salam dari Epafras kepada kamu. Ia seorang dari antaramu, hamba Kristus Yesus yang selalu bergumul dalam doanya untuk kamu, supaya kamu berdiri teguh sebagai orang-orang yang dewasa dan yang berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang dia, bahwa ia sangat bersusah payah untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan Hierapolis. Salam kepadamu dari tabib Lukas yang kekasih dan dari Demas. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, bangsa Indonesia baru saja menggelar satu kegiatan akbar, konferensi tingkat tinggi KTT G20 di Bali. Konferensi ini mempertemukan beberapa pemimpin dunia untuk membahas terkait isu-isu terkini. Tujuannya sederhana, supaya ada jalinan persatuan dan kerjasama yang baik tanpa memandang ras, supaya masing-masing dapat berperan dalam mencapai misi mereka. Bacaan kita tadi menggemakan hal yang mirip. Meskipun kita membaca bagian terakhir dari surat Kolose yang berupa salam-salam ini, namun kita tidak boleh melewatkannya begitu saja. Ada maksud Paulus yang ingin ia sampaikan dalam salam-salam itu. Kalau kita melihat di situ ada nama spesifik, nama orang-orang. Tetapi sebenarnya di situ ada dua kelompok yang Paulus ingin tunjukkan. Kelompok orang bersunat dan kelompok orang yang tak bersunat. Kita perlu mengingat bahwa salah satu hal yang ingin disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Kolose adalah tentang supremasi Kristus. Tentang persatuan umat Allah di bawah supremasi Kristus sebagai kepala gereja. Jadi karena Kristus adalah kepala gereja, dia supremasinya dia dalam bentuk dia sebagai kepala gereja, maka umat Allah yang adalah tubuhnya haruslah memelihara persatuan, harus memiliki persatuan tanpa memandang perbedaan di antara mereka. Oleh karena itu, dengan menyampaikan salam-salam dari orang bersunat maupun tak bersunat ini, Paulus ingin menunjukkan adanya ikatan persekutuan atau ikatan persatuan yang tanpa memandang kelompok di dalam tubuh Kristus. Selain itu, ikatan persekutuan ini bukan sebatas persatuan biasa. Paulus menunjukkan peran masing-masing di dalamnya. Sebagaimana anggota KTT 20 itu bersatu dan memberi peran untuk persatuan mereka, untuk berkontribusi dalam menyelesaikan dan mencapai misi-misi mereka, maka jemaat Kolose dan bahkan kita umat Allah pada saat ini didorong untuk menunjukkan peran-peran kita sebagai ekspresi dari persatuan itu. Karena itu saya memberi judul khotbah ini ekspresi persatuan. Nah, peran apa saja yang bisa kita lakukan untuk menunjukkan ekspresi persatuan itu? Paling tidak ada 3 peran yang dapat dilakukan orang Kristen untuk mengekspresikan persatuan dalam tubuh Kristus berdasarkan bacaan kita tadi. Pertama, bekerja bagi kerajaan Allah. Peran misi. Dalam ayat 10-11 kita membaca ada 3 orang yang disebut secara spesifik oleh Paulus. Aristarkus, Markus, Yesus yang disebut Yustus. Dan Paulus menyatakan bahwa ketiga orang ini adalah orang-orang Yahudi. Orang-orang yang bersunat. Mereka terlibat sebagai rekan kerja Paulus untuk kerajaan Allah. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, kerajaan Allah ini berbicara lebih luas daripada sekedar pemberitaan Injil. Kerajaan Allah
bercerita atau berhubungan dengan Injil, berhubungan juga dengan membawa kesembuhan, mengusir setan untuk melepaskan orang-orang. Jadi cakupan kerajaan Allah bukan sebatas misi, bukan sebatas Injil, maaf, tapi mencakup misi yang umum. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, di dalam bagian ini Paulus ingin menunjukkan bahwa orang-orang yang bersunat ini, mereka memiliki peran di dalam misi, peran untuk berkontribusi bagi kerajaan Allah. Di dalam perjalanan-perjalanan Paulus, mungkin mereka membantu Paulus dalam hal memberitakan Injil, mungkin mereka membantu Paulus dalam hal membawa kesembuhan, dalam hal mengusir setan, tidak dijelaskan. Tetapi di sini Paulus menyebutkan mereka adalah rekan kerjanya yang berkontribusi bagi kerajaan Allah. Jemaat dapat mengekspresikan persatuan melalui kontribusi atau keterlibatan mereka di dalam misi. Baik itu jemaat terlibat dalam memberitakan Injil, atau mungkin jemaat terlibat dalam pembangunan rumah sakit Kristen, terlibat di dalam pengembangan kebudayaan yang berbasis Kristen. Apapun itu, sejauh itu adalah misi Allah untuk mendatangkan pemulihan di dalam dunia ini, jemaat dapat mengambil kesempatan itu sebagai ekspresi persatuan di dalam tubuh Kristus. Peran yang kedua adalah berdoa bagi jemaat-jemaat atau peran doa. Peran ini ditunjukkan oleh satu tokoh yang disebutkan oleh Paulus, yaitu Epafras. Ternyata Epafras ini adalah salah seorang dari antara jemaat Kolose. Jadi dia merupakan bagian dari jemaat Kolose. Paulus menyatakan bahwa Epafras ini adalah seorang yang berdoa. Dia berjuang dalam doa. Dia bersusah payah, bahkan di situ dikatakan oleh Paulus. Dan ini menunjukkan bahwa Epafras ini adalah seorang yang sangat konsisten, sangat memiliki intensitas yang besar terkait doa. Dia berperan untuk membantu Paulus dalam hal doa. Jemaat sekalian, mungkin jemaat sekalian memiliki hambatan-hambatan tertentu. Atau mungkin ada di antara jemaat-jemaat yang terpanggil sebagai pendoa, yang memiliki karunia pendoa, yang begitu bersemangat dan begitu berapi-api, begitu kokoh, teguh, dan konsisten dalam doa. Jemaat dapat mengambil kesempatan ini, peran ini untuk mendukung dan mendukung kerajaan Allah dan mengekspresikan persatuan itu. Jemaat terlibat dalam hal mendoakan segala bentuk pelayanan, segala bentuk kegiatan yang berguna untuk perkembangan kerajaan Allah. Sebagaimana Epafras, dia disebutkan seorang yang berjuang dalam doa. Jadi ini bukan pendoa biasa, tapi orang yang betul-betul mencurahkan segala waktu, daya, tenaganya untuk berdoa. Jemaat dapat mengambil peran ini untuk mengekspresikan persatuan dalam tubuh Kristus. Peran yang terakhir, peran yang ketiga, yaitu membantu melalui kemampuan diri. Di dalam ayat 14, Paulus menggambarkan ada dua orang. Paulus menyatakan ada dua orang, yaitu Lukas dan Demas. Tetapi di sini Paulus menyatakan Lukas sebagai seorang tabib yang kekasih. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kata yang kekasih ini sebenarnya juga Paulus pernah gunakan untuk Epafras. Di dalam Kolose 1 ayat 7, Paulus menyebutnya kawan pelayan yang kami kasihi atau kawan pelayan yang kekasih. Ini menunjukkan bahwa Lukas termasuk di dalam anggota tubuh Kristus. Lukas termasuk sebagai orang yang berkontribusi di dalam pengembangan tubuh Kristus. Dia berkontribusi melalui apa? Berkontribusi melalui profesi yang Paulus sebutkan tadi, seorang tabib. Selanjutnya ada tokoh bernama Demas. Paulus tidak memberikan rincian tentang siapa Demas ini. Dan di kemudian hari, penafsir-penafsir menyatakan bahwa mungkin Paulus tidak menyebut peran Demas ini karena di kemudian hari Demas akan meninggalkan Paulus. Tetapi terlepas dari persoalan yang akan terjadi di kemudian hari itu, di sini Demas jelas-jelas dinyatakan sebagai rekan kerja Paulus, meskipun dia tidak disebutkan secara spesifik apa perannya. Apa yang bisa kita dapatkan dari sini adalah Paulus melihat bahwa
profesi Lukas ataupun kemampuan dari Demas bisa berkontribusi bagi pengembangan kerajaan Allah bagi Injil Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, bagaimana mengekspresikan persatuan kita dalam tubuh Kristus? Ambillah peran, apapun peran itu, entah peran untuk terlibat langsung dalam misi, peran dalam doa, atau peran sesuai dengan kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Mari mengekspresikan persatuan dengan peran-peran kita. Tuhan memberkati.